Pengaruh kebudayaan Tionghoa dalam wastra Indonesia, khususnya pada batik peranakan, diyakini telah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Indonesia resmi berdiri. Abad berganti, batik peranakan kini menjadi salah satu bukti paling jelas dari sejarah panjang keberagaman budaya di Indonesia. Hal inilah yang menjadi gagasan Lembaga Bentara Budaya untuk mengangkat batik peranakan dalam sebuah pameran bertajuk Metamorfosa yang dibuka di Bentara Budaya Menara Kompas Jakarta pada Kamis 9 April 2026. Dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, pameran ini menghadirkan puluhan karya dari para seniman batik terpilih. Setiap kain merepresentasikan kekayaan teknik, motif, dan inovatif dalam setiap kain batik. Didampingi sejumlah tokoh pers, seniman batik, serta para pelaku industri kreatif dan pecinta budaya, Niluh Puspa menekankan wastra Nusantara, khususnya batik, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi daya tarik utama wisatawan. Menurutnya, wisatawan kini tidak lagi hanya mencari keindahan alam, tetapi juga pengalaman budaya yang mendalam. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengangkat batik yang tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai tujuan utama pariwisata Indonesia. Saya tentu sangat mengapresiasi Bentara Budaya, kemudian Kompas Gramedia, Bu Rosi yang sudah memberikan ruang bagi para seniman batik untuk bisa memamerkan karya mereka. Tidak hanya kemudian selama ini mungkin dikenal sebagai oleh-oleh atau sekedar kain, tetapi hari ini Kompas Gramedia, Bentara Budaya mengajak kita semua untuk melihat banyak banyak hal di balik sebuah kain batik. Ada cerita di dalamnya, ada budaya di dalamnya, ada filosofi di dalamnya yang bisa kita kenal, kita pelajari, kita renungkan sehingga kita semua bisa menjaganya. Batik kami selalu berpikir bahwa karya kain, mau itu batik, tenun dan lain sebagainya, tidak boleh hanya sebagai pelengkap di sektor pariwisata. Dia kedepannya akan menjadi tujuan dari orang datang. Orang ingin datang ke Cirebon karena ingin mengenal tentang batik Cirebon. Orang datang ke Jogja karena ingin mengenal tentang batik Jawa. Begitu juga dengan datang ke timur untuk mengenal kain-kain tradisional. Dia menjadi tujuan dari wisata itu sendiri. Untuk itu Kementerian Pariwisata mendorong yang namanya wastra tourism atau wisata wastra seperti itu. Pameran akulturasi batik peranakan bertajuk Metamorfosa menampilkan kekayaan akulturasi budaya Tionghoa peranakan dalam karya batik dari 4 kota ikonik, yaitu Jakarta, Lasem, Cirebon, dan Pekalongan. Melalui karya para seniman batik, terlihat bagaimana motif naga, burung hong, bunga peoni, hingga warna-warna cerah berpadu dengan motif klasik Nusantara seperti parang, kaung, dan sekar jagad. Sebuah proses panjang yang membentuk wajah batik Indonesia hingga saat ini. Event yang pertama kali yang diselenggarakan, bahwa kita sebagai pendamping kabinet Merah Putih, ya, suami kita Bapak Menteri ini juga, kita juga wajib untuk mempromosikan ya budaya kita, salah satunya juga batik. Seperti yang disampaikan, ini bukan kolektor, tapi kita setiap event tentunya juga selalu dress code-nya atau apa ini dianjurkan untuk memakai batik supaya memperkenalkan juga wastra budaya kita yang notabene adalah batik ini adalah sudah ini menjadi ini tak benda warisan tak benda oleh UNESCO. Davi Jeremia Cahya Mulya atau yang akrab disapa Dave Chowa, seorang seniman batik Jakarta, mengungkapkan tantangan bagi batik peranakan saat ini adalah persoalan regenerasi. Mengingat kian minimnya minat generasi muda yang tertarik melanjutkan industri batik. Melalui pameran ini, Dave ingin mengajak banyak orang untuk mengenakan batik dan bangga dengan batik. Apalagi jika kemudian dilanjutkan dengan mempelajari dan membuat batik sebagai salah satu upaya melestarikan kekayaan budaya bangsa tersebut. Kenapa sebuah kesempatan? Karena terus terang memang kami peranakan Tionghoa itu jarang dilirik begitu. Jadi bukan karena jarang dilirik jadi kayak mutung ya istilahnya, tapi memang kesempatan itu sedikit sekali. Jadi tadi teman-teman kami pun juga kadang-kadang yang tadi dari Cirebon, Pekalongan, Lasem
Jadi kadang-kadang aduh gimana ya, jualan sepi banget ya, begini begitu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kalau singgah ke mereka itu mereka curhat seperti itu. Nah, kesempatan ini menjadi sangat berharga dan sangat kita usahakan supaya terjadi. Ya itu karena apa? Ya karena untuk lebih bisa dikenal lebih jauh, ya, ke satu. Kedua, bagaimana mereka paham bahwa kita itu masih ada gitu. Karena kita itu kalau enggak dilihat, diekspos dan lain sebagainya, orang pikir, oh ada ya, oh begitu ya. Padahal batik peranakan Tionghoa itu ya punya sumbangsi besar terhadap budaya batik Indonesia, di mana kita bisa lihat karya-karya yang ada di pesisir, itu udah pasti punya akulturasi budaya. Selain pameran, rangkaian acara ini juga menghadirkan bazar batik, talk show, dan trunk show yang merayakan keberagaman wastra Nusantara sekaligus mempertemukan publik dengan para pembatik dan desainer. Pameran akulturasi batik peranakan akan berlangsung hingga 5 Mei 2026 mendatang dan dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 17 sore di lantai 8 Menara Kompas. Media Tawadu, Henry Pramudia, DAI TV.